Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elo Ayuni dengan NIM 2103805111014. Oke, di sini saya sudah bersama pengusaha muda dan yang kebetulan beliau adalah teman saya sendiri, dan kebetulan juga beliau mohon maaf untuk tidak bisa memperlihatkan wajahnya karena saat ini beliau sedang tidak enak badan. Oke, di sini beliau akan sedia menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, identitas pemilik usaha dan bergerak di bidang apa? Dan yang kedua, berapa lama usaha berjalan? Dan yang ketiga, apa alasan yang melatar belakangi memilih usaha tersebut? Dan yang keempat, berapa besarnya modal untuk memulai usaha tersebut? Dan yang kelima, bagaimanakah cara untuk memenangkan persaingan di usaha sejenis? Dan yang keenam, berapa keuntungan tiap bulan dari usaha tersebut? Dan yang ketujuh, rahasia of the record di balik kisah sukses bisnis pengusaha tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Mufarohah. Nah, di sini saya memiliki usaha fashion dan rajut ya. Keterampilan di bidang usaha fashion dan rajut. Di sini masih berjalan sekitar 2 tahun. Masih kecil ya. Dan kenapa alasan saya membangun usaha tersebut? Yakni awalnya karena hobi. Nah, selain hobi, saya ingin memanfaatkan hobi saya menjadi mesin uang. Jadi karena saya suka merajut, suka menjahit, jadi saya pada akhirnya membuka usaha menjahit di bidang fashion wanita dan merajut. Untuk modal usaha ini masih di bawah 5 juta ya, karena masih memulai sedikit demi sedikit dari mesin jahit, dari alat-alat yang lain, dan juga bahan-bahan untuk merajut. Nah, itu ya kalkulasinya masih di bawah 5 juta karena masih baru jalan juga gitu. Nah, cara saya memenangkan persaingan dalam usaha yang sejenis dengan yang saya punya ya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, kayak misalkan modal terbaru dari apa yang saya buat gitu. Jadi jangan lupa untuk terus upgrade memperluas wawasan agar fashionnya kita itu nggak melulu tentang itu gitu ya. Jadi selalu mengikuti perkembangan zaman, perkembangan dunia fashion, biar tidak mentok di model atau di usaha itu aja gitu ya. Jadi harus memperluas wawasan, memperluas kreativitas untuk menciptakan karya-karya baru. Untuk keuntungan dari usaha saya ini ya nggak nentu ya, karena memang setiap harinya itu beda gitu. Jadi untuk per bulan itu masih di bawah rata-rata lah gitu ya. Untuk jadi pengusaha itu sebenarnya tidak mudah ya, karena pastilah ada yang namanya hambatan, tantangan, dan rintangan. Ada kendala, ya pasti ada, baik kendala di modal untuk awal-awal atau dari keadaan juga. Jadi sebenarnya yang membuat kita itu semakin berkembang di bisnis atau menjadi kemajuan dalam suatu usaha itu dari kreativitas kita sendiri gitu, bagaimana pola pikir kita sendiri. Nah, untuk saya pribadi, karena saya suka dengan hal-hal yang berbau ke kreativitas ya. Jadi meskipun banyak orang-orang yang kayak membuat mental saya down,
banyak gitu pesaing bisnisnya di daerah saya sendiri itu, tetap saya tuh nggak yang namanya putus asa. Untuk menjadi seorang pembisnis besar itu emang harus dimulai dari hal-hal yang kecil dulu kan. Jadi meskipun ada kendala, terus ada banyak apa namanya kegagalan di awal-awal itu sudah biasa. Jadi pastilah melewati fase yang namanya gagal dulu baru kita nanti akan merasakan apa itu yang namanya keberhasilan. Ya meskipun saat ini masih dalam proses merintis gitu. Wah, jawabannya sangat luar biasa. Terima kasih kepada Mbak Mufar sudah menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu pesan kepada semua teman-teman untuk memulai bisnis usaha. Yang pertama yaitu harus ada ilmunya. Jadi apa yang kita masuk dalam bisnis tersebut. Nah, yang kedua yaitu harus fokus. Dan yang ketiga yaitu harus tekun dan juga sabar. Baik, sekian penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.